teror yang merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Pada fakta yang ditemukan, teroris JI sebar 2.000 kotak amal yayasan di Lampung. Densus 88 menyita ratusan kotak amal milik Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf, Las BM Aba. Setelah penyelidikan dilakukan, ditemukan bahwa dana dari kotak amal tersebut dapat terkumpul sebanyak 70 juta rupiah dalam 1 bulan yang digunakan untuk memberangkatkan para kader jamaah Islamiyah ke daerah konflik seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan. Bahwa Las BM Aba sudah menjadi lembaga zakat ilegal karena sudah tidak memiliki izin operasional sejak bulan Januari 2021 berdasarkan surat keputusan Kanwil Kemenak DKI Jakarta nomor 103 tahun 2021. Jadi kejahatan korporasi ini bisa dilakukan yayasan yang dalam hal ini mendanai kegiatan terorisme. Teman-teman mahasiswa juga bisa mengambil atau mengkaji kajian terkait korporasi dihubungkan pada tindak pidana terorisme. Dan selanjutnya saya akan memberikan lagi contoh terkait soal tindak pidana pajak yang dilakukan oleh korporasi, di mana ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 334/PIT/SUS 2020 PN Jakarta Barat tentang kesalahan korporasi pada tindak pidana perpajakan. Jadi dalam hal ini korporasi melakukan kecurangan, yakni melakukan laporan pajak yang tidak sesuai. Ya, dalam konteks vicarious liability dianggap sebagai teori yang tepat karena sesuai dengan kasus yang akan diteliti, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawai dengan tujuan menguntungkan korporasi tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut dilarang perusahaan atau tidak. Ya, dan kemudian dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi ini dalam perundang-undangan perpajakan, di mana berlaku lex specialis derogat lex generalis, di mana undang-undang tentang perpajakan, tindak pidana perpajakan dengan terminologi dengan undang-undang pidana khusus seperti undang-undang tipikor dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam perundang-undangan perpajakan, meskipun istilah badan digunakan dalam undang-undang perpajakan, di mana menentukan kesalahan korporasi dalam tindak pidana perpajakan merupakan persoalan kompleks yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang perpajakan, di mana bahwa korporasi dalam hal ini dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi dengan melakukan penggelapan terhadap pajak. Demikian teman-teman mahasiswa bisa mengambil contoh-contoh terkait penggunaan bagian korporasi dalam tindak pidana yang dihubungkan, misalnya tindak pidana pajak, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lain yang dapat dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tindak pidana korporasi, dan sampai ketemu lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.